Ya, selamat sore semua. Perkenalkan, saya adalah Hervi Rivaldo Hukum NIM 2022 31010. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisme teripang yang ada di laut, terutama aktivitas organismenya. Baik, di sini kita akan masuk dan mengenal sedikit apa itu organisme teripang. Teripang juga dikenal sebagai timun laut atau organisme laut yang memainkan peran penting dalam ekosistem laut sebagai spesies yang unik dan menarik. Teripang memiliki banyak aktivitas menarik yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Baik, yang pertama, apa itu teripang? Kita harus mengenal definisi teripang. Teripang adalah hewan avertebrata yang termasuk dalam filum Echinodermata kelas Holothuriidea. Mereka memiliki bentuk tubuh panjang dan silindris. Habitat teripang ditemukan di berbagai wilayah perairan laut, terutama di daerah terumbu karang dan padang lamun. Serta peranan ekologis teripang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai pengurai bahan organik dan penyedia nutrisi bagi organisme lain. Di sini, habitat dan penyebaran teripang di laut. Distribusi global. Teripang ditemukan di seluruh lautan di dunia dengan keanekaragaman terbesar di wilayah Indo-Pasifik. Habitat spesifik teripang biasanya hidup di berbagai tipe habitat laut, seperti terumbu karang, padang lamun, dan dasar laut yang berpasir atau berlumpur. Baik, yang ketiga di sini adaptasi habitat. Teripang berbagai jenis telah beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan yang spesifik, seperti kedalaman suhu dan arus laut. Peranan ekologis teripang dalam ekosistem laut, baik yang pertama di sini adalah daur ulang nutrisi. Teripang memiliki manfaat sebagai pemakan bahan organik dari dasar laut dan mengubahnya menjadi nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Baik, di sini akan menjelaskan sedikit bagaimana teripang adalah pemakan bahan organik dan dapat dimanfaatkan organisme lain. Teripang adalah pemakan endapan yang berperan penting dalam daur ulang nutrisi. Tindakan teripang dapat mengurangi beban organik yang mendistribusikan kembali sedimen permukaan dan nutrien serta fosfor organik yang dikeluarkan dapat meningkatkan habitat dasar laut bagi organisme lain yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua di sini adalah habitat bagi organisme lain. Tubuh teripang menjadi tempat berlindung dan mencari makan bagi berbagai jenis ikan kecil, krustasea, dan organisme lainnya. Yang ketiga adalah bioindikator lingkungan. Keberadaan dan kondisi teripang dapat dimanfaatkan menjadi indikator kesehatan ekosistem laut di suatu wilayah. Baik, yang di sini adalah siklus hidup dan perilaku teripang. Reproduksi. Teripang bereproduksi secara eksternal, melepaskan gamit ke dalam air untuk membuahi. Yang kedua adalah larva dan metamorfosis. Di sini larva teripang menjalani perubahan bentuk hingga menjadi dewasa dan mencapai habitat dasar laut. Yang ketiga adalah aktivitas harian. Teripang aktif bergerak dan mencari makan di dasar laut, terutama pada malam hari. Yang ketiga adalah kepentingan ekosistem dan pemanfaatan teripang. Bahan pangan. Yang pertama, teripang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat-obatan tradisional di berbagai negara. Teripang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperti sup, semur, dan tumis. Yang kedua adalah obat-obatan. Kandungan senyawa bioaktif dalam teripang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai penyakit. Di sini teripang juga dapat mengandung protein yang tinggi bagi kesehatan. Teripang dapat dimanfaatkan sebagai obat yang dapat menyembuhkan jaringan luka ketika mengalami luka. Komoditas ekonomi. Baik, di sini teripang menjadi salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Dapat disebutkan bahwa teripang diekspor ke berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, Amerika, Kanada, Eropa, Taiwan, Korea, China, Australia,
Malaysia, serta Thailand. Baik, di sini adalah yang berikut ancaman dan tantangan bagi populasi teripang. Yang pertama adalah overpendent. Penangkapan teripang secara berlebihan untuk memenuhi permintaan pasar dapat mengancam populasi teripang di laut. Yang kedua adalah degradasi habitat. Degradasi habitat yaitu kerusakan terumbu karang, padang lamu, dan ekosistem laut lainnya akan mengancam habitat teripang serta tempat tinggal mereka. Yang ketiga di sini adalah perubahan iklim. Dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu dan asidifikasi laut dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup teripang. Yang ketiga di sini adalah upaya konservasi dan pengolahan teripang, pelanggaran penangkapan, restorasi habitat, budidaya teripang, serta edukasi masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran penangkapan. Pembatasan penangkapan teripang secara berlebihan melalui peraturan dan penegakan hukum. Restorasi habitat, pemulihan dan rehabilitasi ekosistem laut yang menjadi habitat teripang seperti terumbu karang dan padang laut. Pengembangan teknik budidaya teripang untuk mengurangi tekanan pada populasi alami. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi teripang. Dan terakhir di sini adalah kesimpulan dan saran untuk keberlanjutan teripang. Yang pertama, pentingnya teripang. Teripang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem laut dan memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah tantangan konservasi. Ancaman seperti overpendent, degradasi habitat, serta perubahan iklim harus ditangani dengan upaya konservasi yang tepat agar dapat dimanfaatkan. Yang ketiga adalah harapan masa depan. Dengan kerjasama dengan komitmen semua pihak, populasi teripang dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga tidak dapat habis pada perairan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan apabila ada. Sekian dan terima kasih. Amin.